Nah, ciri-ciri masalah yang baik itu seperti apa? Yang pertama, tentunya masalah yang baik itu harus menarik. Menarik di sini maksudnya harus menarik untuk peneliti dan setidaknya untuk asosiasi profesi pendidikan. Misalkan sebagai contoh, suatu penelitian itu harus menarik ketika masalah itu sedang hangat-hangat dibicarakan, atau masalah itu harus segera diselesaikan untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, ini menarik untuk asosiasi profesi pendidikan. Misalkan ketika masa pandemi ini merupakan masalah yang perlu kita selesaikan, karena di masa pandemi ini mempengaruhi berbagai aspek dari sosial, budaya, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saat ini menjadi masalah yang menarik untuk asosiasi profesi pendidikan. Nah, kemudian yang paling penting menarik di sini adalah menarik untuk peneliti. Lah, kalau penelitinya saja sudah tidak tertarik, apalagi nanti ke asosiasi profesi. Nah, supaya masalah itu menarik untuk peneliti, maka mungkin sebagian orang akan berpikir saya akan mencari masalah yang unik. Misalkan umumnya orang dalam bidang pendidikan, misalkan Anda umumnya orang meneliti di sekolah-sekolah umum. Nah, namun menurut Anda akan unik ketika Anda meneliti di SMK ataupun di sekolah inklusi ataupun sekolah adaptif. Nah, selain itu, supaya menarik untuk peneliti, maka yang Anda teliti harus sesuai dengan bidang Anda. Misalkan tadi Anda mau meneliti tentang pandemi saat ini. Nah, namun ketika Anda menurut orang lain mungkin saat ini yang penting adalah menemukan vaksin supaya virus ini segera hilang misalkan. Nah, tapi kalau itu bidang Anda, misalkan Anda di bidang pendidikan, maka bisa jadi itu tidak menarik untuk Anda. Maka bisa jadi Anda memilih pembelajaran yang mungkin efektif dilakukan ketika masa pandemi. Selanjutnya, ciri masalah yang baik adalah signifikan. Jadi, masalah yang baik salah satu cirinya adalah dapat memberikan manfaat. Memberikan manfaat di sini baik bagi peneliti maupun bagi orang banyak. Bagi orang banyak ini bisa jadi kita menyumbangkan sumbangsi pemikiran atau tambahan ilmu pengetahuan atau adanya teori-teori yang baru. Nah, bisa juga secara praktis di pendidikan. Kemudian secara signifikan buat pribadi ini bisa apakah dengan melakukan penelitian itu bisa mengasah kemampuan Anda di bidang-bidang tertentu. Nah, ini ciri masalah yang baik, yaitu signifikan. Nah, selanjutnya ciri masalah yang baik adalah dapat diteliti. Kalau masalah itu sudah menarik, signifikan, tapi Anda tidak dapat menentukan metodenya apa, kira-kira instrumennya tidak ada, nah itu berarti bukan masalah yang baik. Maka masalah yang baik tentunya harus dapat diteliti. Kemudian dapat dikerjakan. Jadi Anda sudah menemukan masalah yang menarik, kira-kira memberikan manfaat, dapat diteliti, tapi Anda memiliki keterbatasan dana atau mungkin Anda memiliki keterbatasan waktu. Itu juga bukan merupakan ciri masalah yang baik. Jadi masalah yang baik itu harus menarik, memberikan manfaat, dapat diteliti, dan yang penting juga dapat dikerjakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pernyataan dalam masalah penelitian. Peneliti menyatakan masalah penelitiannya bisa dalam bentuk deklaratif, deskriptif, ataupun dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk deklaratif ini peneliti memberikan informasi yang berupa berita.
Bisa juga dengan deskriptif ketika orang memberikan pemaparan secara jelas dan rinci. Nah, kalau pernyataan secara deklaratif atau deskriptif ini biasanya kita temukan pada jurnal-jurnal penelitian, terutama jurnal-jurnal internasional. Nah, kalau dalam bentuk pertanyaan maksud saya ini biasanya kita temukan ketika dalam penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, biasanya orang lebih menyukai bentuk pertanyaan, walaupun bentuk deklaratif dan deskriptif itu bisa digunakan. Ketika orang menuliskan dalam bentuk pertanyaan, ini biasanya bisa memfokuskan masalah. Nah, biasanya dalam bentuk pertanyaan ini kita bisa bagi menjadi sub-sub pertanyaan yang efektif dan mudah ketika nanti kita akan menyelesaikan atau menjawab masalah tersebut dalam penelitian. Rumusan masalah menurut Sugiono merupakan suatu pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, jadi ketika kita menyusun rumusan masalah itu diharapkan nanti bisa kita cari jawabannya. Kita mencari jawabannya melalui pengumpulan data. Kita mulai dari menyusun instrumen. Kita buat instrumen itu menjadi valid dan reliable sehingga kita bisa gunakan untuk mengumpulkan data. Data itu kita analisis, kemudian kita bahas sehingga bisa menjawab dari rumusan masalah yang telah kita buat. Nah, karakteristik pertanyaan penelitian yang baik menurut Frankel dan kawan-kawan ini ada 4. Yang pertama, dapat diteliti tanpa menghabiskan banyak uang, tenaga, maupun waktu. Selanjutnya, dirumuskan dengan jelas. Jangan sampai ketika orang membaca bingung kira-kira pertanyaan yang dimaksud dari pertanyaan penelitian ini apa ya. Nah, itu jangan sampai, karena salah satu syaratnya harus mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, memberikan manfaat, memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan dan kehidupan manusia. Nah, selanjutnya tentunya rumusan masalah yang kita gunakan tentunya tidak merusak alam lingkungan sekitar dan juga tidak mengganggu tatanan sosial kehidupan di masyarakat. Nah, bagaimana cara kita menyusun suatu rumusan masalah? Pertama, kita buat dulu original statement-nya. Misalkan Anda mau meneliti kurikulum K13 dalam pembelajaran. Selanjutnya, Anda tulis ulang statement tersebut. Misalkan Anda mau mengkaji pengaruh K13 pada kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya baru kita bisa mengubahnya dalam bentuk pertanyaan. Misalkan bagaimana pengaruh K13 pada kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran. Ini cara kita menyusun rumusan masalah. Kita buat dulu original statement-nya, kita buat statement ulang, baru kita bentuk dalam pertanyaan penelitian. Nah, sebenarnya masalah dalam penelitian ini memiliki siklus. Misalkan kita mengetahui fakta real yang ada di lapangan. Kemudian dari fakta real tersebut sehingga kita menemukan suatu masalah penelitian. Dari adanya masalah penelitian tersebut sehingga kita bisa merumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Ketika sudah memiliki pertanyaan penelitian, kemudian kita bisa mengumpulkan data, maka kita bisa mendapatkan jawaban dari
penelitian. Nah, ketika sudah mendapatkan jawaban dari penelitian, ini bisa kembali lagi menjadi masalah real. Misalkan ketika orang menuliskan di jurnal-jurnal penelitian, di bagian akhir itu biasanya ada rekomendasi, karena mungkin ada keterbatasan dari peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Nah, ini bisa menjadi real problem. Selanjutnya, kembali lagi menjadi masalah penelitian, bisa kita kemudian dari masalah penelitian itu kita buat menjadi pertanyaan penelitian, dan ketika kita sudah melakukan penelitian maka kita mendapatkan jawaban dari penelitian, dan itu terus berulang-ulang. Inilah siklus dari masalah penelitian. Nah, apa saja bentuk-bentuk rumusan masalah itu? Nah, kita bisa merumuskan masalah dalam berbagai bentuk. Yang pertama deskriptif, kemudian komparatif, asosiatif, dan komparatif asosiatif. Deskriptif di sini menjelaskan saja tanpa membandingkan atau melihat pengaruhnya. Misalkan, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa sekolah A. Jadi ini tanpa ada perbandingan tertentu misalkan. Jadi itu contoh rumusan masalah deskriptif. Kemudian komparatif, misalkan contohnya, apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa kelas A dengan kemampuan berpikir kritis siswa kelas B. Nah, yang kita bandingkan di sini adalah kemampuan berpikir kritis siswanya, bukan kemampuan dari kelas A dan kelas B-nya, tapi kemampuan berpikir kritis siswa kelas A dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas B. Jadi hati-hati kalau menyusun rumusan masalah komparatif yang dibandingkan, harus seimbang. Misalkan kemampuan berpikirnya sama-sama, yang dibandingkan harus kemampuan berpikirnya, bukan kelasnya yang dibandingkan. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang ketiga bentuknya asosiatif. Misalkan, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis siswa? Atau bisa juga dari komparatif asosiatif. Misalkan, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah A dan sekolah B? Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari rumusan masalah yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Nah, dalam penelitian bisa jadi kita tidak hanya menggunakan salah satu rumusan masalah, tapi kita bisa menggunakan berbagai bentuk rumusan masalah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.